yang centang biru, lawyer sponsor partaimu. Ini lagu apa sih? Metakritik ya? Tak takut. Oke. Halo guys. Halo. Bentar. Siapa nih kenalan dulu? Siap, PJ Personalia. Iya. Iya kan? Oh iya, Melvin. Lu wakil. Iya. Astagfirullahaladzim. Salam kenal wakil PJR. Jadi fakta yang ketiga, Pak. Jadi fakta yang ketiga. Oh, jadi berubah gitu. Wow. Rasanya gimana? Lu senang banget gak sih? Terus Andril ya? Oh diumumin masing-masing gitu ya? Diumumin gitu kalian ya? Kalau buat ngecek ulang hasilnya. Wow. Soalnya kan juga viral kan di TikTok soal dibilang itu apa penipuan gitu kan, bisa berubah ini ya. Lanjut aku. Boleh. Lu aja. Gak apa. Aku dulu ya deh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kansa Rodana Syifa, biasa dipanggil Kansa atau Kansis atau Sa atau Sis. Terus kenapa dipanggil Kansis? Jadi sebenarnya ada ceritanya. Jadi waktu pas SMA, pas kelas 11 tuh kan lagi pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, terus salah satu teman kelas aku tuh ada yang nanya ke gurunya kayak, gue mau nanya dong kalau di bahasa Indonesia tuh yang bener analisa atau analisis ya. Terus akhirnya dijawab kan sama si ibunya, iya nah jadi yang bener itu analisis ya. Terus aku tuh punya teman. Nah, si orang itu emang kayak iseng gitu loh. Nah, jadi gara-gara dengar kayak gitu, dia nyeletuk gini kayak, oh berarti kalau Kansa jadinya Kansis dong. Nah, akhirnya dari situ, mulai dari kelas 11 itu aku dipanggilnya Kansis terus gitu. Kayak aku yang awalnya sebel, jujur kayak dipanggil Kansis karena aneh kan didengarnya. Tapi makin lama-kelamaan tuh karena banyak yang manggil aku Kansis, jadi kayak ya udah aja gitu. Jadi kayak fine-fine aja. Terus malah sekarang aku jadi kayak kangen gitu loh kalau dipanggil Kansis. Karena sekarang di sini manggilnya kayak Kansa semua kan rata-rata. Gitu. Jadi kalau mau yang pendek bisa Sa atau enggak Sis. Terus lanjut ke nomor TC aku 308. Fakultas aku dari FTIRI. Asal daerah aku dari Bandung. Terus username Instagram aku @kha_n_sa, ntar mutualan aja. Terus kalau LinkedIn tuh aku sebenarnya udah pernah buat, cuman belum yang kayak bener-bener dirapin gitu. Jadi kayak anggap aja belum ada. Lanjut ke 3 fakta unik. Yang pertama aku tuh dulu tuh cadel huruf R, jadi kayak sama sekali nggak bisa ngomong huruf R. Tapi pas SMP tuh, pas SD kelas kayak kelas 5 gitu aku udah mulai sembuh tuh, udah mulai bisa ngomong huruf R karena makan sambal. Jujur kayak aku tuh waktu kecil tuh kan gak kuat pedes kan, bukan gak sual gitu sih, lebih ke gak kuat aja gitu sama pedesnya. Makanya pas kecil gak pernah makan pedas. Nah, tapi ternyata kakak aku tuh kan dia cadel juga kan, gak bisa ngomong huruf R juga. Terus dia tuh kayak ngasih tips gitu, kayak dia coba makan sambal gitu biar gak cadel. Terus aku cobain tuh mulai kayak dikit-dikit.
Aku kayak mulai makan pedas, terus lama-kelamaan ternyata beneran bisa gitu loh. Lalu sekarang jadi bisa ngomong huruf R gitu. Lanjut yang kedua, aku itu pas SMA, rumahnya tuh kan jauh ya. Jadi aku berangkat ke sekolahnya itu tiap jam 5.30-an. Karena mau ngecup tempat gitu loh, kayak nyari tempat yang paling PW. Karena kalau di kelas aku waktu itu tuh kayak siapa cepat dia dapat gitu. Makanya aku harus pagi-pagi. Terus yang ketiga, aku tuh sebenarnya kalau secara tinggi termasuk yang kayak agak lumayan tinggi. Cuman aku tuh sama sekali nggak bisa renang gitu. Kayak bener-bener samsak nggak bisa renang. Gitu. Soalnya biasanya orang-orang dapet kayak tinggi itu gara-gara jago renang kan. Tapi aku nggak gitu. Salam kenal semuanya. Boleh dilanjut yang lain? Oh, dulu aja. Perkenalin, gua Aldo Muhammad Aldo Nasrullah, nomor TEC 071 Fakultas FTTM. Gua asal Malang. Buat IG, gua ada di database ALD.Nasrullah. 3 fakta unik. Pertama, gua suka bawa mercon. 2, gua suka bawa flare. 3, gua bisa gambar kucing dari angka 8 gitu. Gitu guys. Salam kenal semua. Oke, gue ya. Salam kenal semuanya, nama gue Namsi Hernanda. Gue dari FTI, TC 463. Terus, apalagi sih? Terus, asal daerah gue dari Kota Medan. Instagram gue Namsi.HRN. LinkedIn gue kayak nama gue Namsi Hernanda. Terus, buat fakta unik yang pertama, gue suka banget sama kopi. Ini kopi ketiga gue kayaknya hari ini. Terus yang kedua, gue benci banget sama matcha karena setiap minum matcha gue rasanya kayak sapi makan rumput. Terus yang ketiga, gue Terus yang ketiga gue awalnya FOMO daftar TEC ya, cuman gue kemarin tuh sedih guys pas kecoret, jadi gue sekarang nggak FOMO lagi. Itu aja dari gue. Lanjut kali ya pertanyaan wajib. Lanjut ke pertanyaan random ya. Mau pertanyaan yang bisnis dulu? Pilihan dulu nih. Oh ya udah boleh. Mau yang mana guys? Mau yang bisnis bangkrut nggak? Pertanyaan Modal nomor apa terbatas. itu? Kenapa? Atau yang bebas sih? Modal tak terbatas gimana? Itu bisa juga. Terserah lu sih, terserah lu beneran. Bisa. Yang Modal terbatas bisa. Gimana host? Bebas. Mau yang mana? Oke, modal terbatas aja kali ya. Oke. Boleh. Oke, mungkin kalau aku, kalau misal bikin bisnis dengan modal terbatas, mungkin jauh-jauh dari pertama mungkin apakah yang sekarang nanti terkenal, which is kayak ya, AI atau artificial intelligence itu kayak mungkin kalau misalnya emang benar-benar nggak terbatas ya itu bisa nge-hire ibaratnya ilmuwan scientist buat kerja di perusahaan kita, terus ya ngelakuin R&D sebanyak-banyaknya, seintens mungkin hingga ya bisa nemu atau bikin suatu hal baru yang emang bisa solve masalah besar di dunia ini. Kalau bisa sih bikin AI gratis ya, soalnya ChatGPT mahal banget anjir 300.000. Ya itu bisa, tapi ya modalnya tak terbatas sih soalnya ya. Benar masih pede cok. Oke, gue lanjut. Gue menghargai angkatan gue cok. Gue kali ya. Jadi gue kalau misalnya punya bisnis modal terbatas tuh gue mau bikin perusahaan listrik buat penyaing PLN dan sumber energinya tuh dari nuklir. Jadi gue bangun PLTN nuklir. Terus gue bangun PLTN di Batam guys. Karena Batam kenapa? Yang pertama Batam itu kotanya
daerahnya bagus. Terus yang kedua, dekat sama Singapura dan Malaysia. Jadi kalau bisa terjadi outbreak, meledak gitu, jadi Singapura juga kena, Malaysia juga kena. Jadi kayak yang rugi bukan Indonesia doang. Terus, iya itu sih dari gua. Anjay, mikir dinyalain. Lanjut. Denger ya Mas ya? Oke, lanjut aku aja kali ya. Jadi kalau misalkan aku punya modal tak terbatas, aku mau jadi ibu kos aja deh karena seru aja. Aku cuman duduk doang, aku bisa shopping, aku bisa ngapa-ngapain sesuai sesuka hati aku, tapi duit aku bakalan tetap ada terus. Itu. Oke, random kali ya. Ayo dari tunjukkan Dre. Aldo belum nggak sih? Oh iya. Oh, itu belum. Betul, Oke, gas. Kalau gue punya modal terbatas, gue pengen bikin bisnis ini sih, bukan bisnis, kayak universitas swasta gitu loh. Kenapa? Karena apa ya? Gue lihat tuh pendidikan kan mahal banget kan, tapi dia manfaatnya yang diberikan kan besar banget. Jadinya gue pengen gitu dengan modal bisnis tak terbatas tuh membuat universitas atau enggak sekolah gitu memiliki fasilitas yang lengkap banget buat dukung pembelajaran ataupun mensejahterakan guru kalau semisal nggak ada pengaruh untuk ekonominya gitu kan. Gitu sih. Pertanyaan bebas aja sih. Gini aja, kenapa kalian milih KJT kalian? Gitu gimana? Boleh. Gas, gue setuju nih. Oke. Mulai dari Hanif ya. Finansial tuh dana. Aneh. Oke, aku kenapa milih Kak Andre? Kemarin sebenarnya awal-awal tuh tahu Kak Andre itu sebenarnya dari ini ya nyari PE yang Gensec. Terus kayak ini ada Kak Andre nih. Nah terus kayak chat, terus saya akhirnya tuh sebenarnya zoom sama Kak Andre networking dulu. Nah habis itu kepikiran kayaknya orangnya asik, soalnya emang pas zoom asik sih, kayak nyambung aja gitu, orangnya nyambung. Terus akhirnya ya lanjut chat aja sih setelah itu. Ya terus emang orangnya asik aja sih gitu. Kebetulan bisa nyambung juga gitu. Ya udah. Katanya lu asik, Dre. Oh ya, emang asik ya. Asik. Lanjut. Oke, boleh lanjut. Gitu sih. Tanyain kenapa milih KJT masing-masing gitu. Lanjut Kansis. Oke, ya makasih udah manggil Kansis. Jadi, KJT aku tuh Kak Grace yang yang sering jadi MC itu loh. Pasti tahu kan yang waktu exhibition jadi MC. Terus pas yang lagi fun day ya, yang pas di GKU 2 tuh dia juga jadi MC. Nah, terus kenapa aku milih Kak Grace? Karena aku kayak waktu itu kan ada CDT kan. Terus Kak Grace tuh dia mentor CDT aku. Terus karena aku kayak males PDKT-an lagi, jadi kayak yaudahlah yang udah aku kenal aja gitu. Terus kebetulan aku ngeliat Kak Grace tuh kayak energinya banyak gitu loh. Terus aku senang aja kalau punya KJT yang energinya banyak gitu, kayak extrovert gitu. Karena aku butuh KJT yang kayak rame gitu. Energinya banyak agak. Gue ada ya. Alasan gue milih Kak Alfi. Nah, Alfi nih. Gini nih. Ini dia. Topik menarik, topik yang panas banget. Nah, kenapa gue milih Kak Alfi? Bukan karena gue nggak ada pilihan lagi ya, bukan. Bukan karena gue kepaksa, bukan karena gue ente terus, bukan. Gue milih Kak Alfi ini karena dari hati, men. Gue emang dari awal, dari sebelum penurunan tugas tuh,
Coba ya kalau gue bisa lebih deket sama Kak Alfi, udah sama FTTM, cewek lagi kan. Siapa yang nggak mau gitu loh. Nah, waktu tugasnya turun tuh, gue udah langsung lihat Kak Alfi kosong nih. Gua ini walaupun gue pengen banget ya, gue kasih slot nih buat yang lain. Apa yang mau Kak Alfi siapa dah gitu kan. Ternyata gue nunggu sampai jam 10 malam tuh. Bukan gua nggak ada pilihan lagi ya. Gue tungguin tuh. Gua sayang banget nih, kayak gue rela, gue ikhlas banget Kak Alfi bisa diambil orang lain. Tapi nyatanya memang FTTM selalu solid bos. Nggak bisa Kajatek FTTM Jateknya FTI nggak bisa bes, harus sama-sama FTTM. Dan telah menjadi takdir man, kita berdua telah menjadi adik kakak. Udah resmi, udah resmi. Resmi beneran. Anjay. Gua PDKT 30 menit tuh, coba banget Kak. Sumpah kita yang ngobrol tuh nyambung, beneran ngobrol nyambung. Sumpahan. Aku kaget. Aku aja lo kaget beneran kok bisa nyambung banget. Padahal gua kan bukan pesimis ya, tapi kayak masa PDKT 30 menit bisa gitu. Ternyata bisa banget. Padahal sebelumnya gua kan PDKT-in Kak Arsyad, Kak Hakam. Susah. Beneran walaupun gua udah pakai pantun banyak-banyak tuh susah Kak. Emang FTTM ini ada sedarah gitu. Emang FTTM Emang sedarah. takdir lo berarti, takdir tuh. Emang takdir men. Tapi lo mau jurusan apa? Metal. Oh, metal. Alfi Geofis kan? Tera. Ya Geofis sama Kak Aufa. Siapa namanya? Ya, over. Ya Kak Aufar. Perminyakan. Geofis. Ya Geofis sama Geofis. Nah, Andri nanya nih, kenapa nggak over? Karena ini Kak Aufar tuh gimana ya? Ada listnya sih buat Kak Aufar, tapi dia udah diteken sama orang gitu. Tapi Kak apa ya? Saya baru tahu kalau Kak Aufar tuh FTTM. Saya udah tahu dari dulu Kak Alfi tuh FTTM gara-gara dia di endorse gitu loh Kak. Jadi gue langsung, oh iya nih, ini nih, gue pengen banget ini nih gitu. Bukan gue karena kepaksa, bukan karena ente, bukan. Oke, gue kali ya. Yang paling FPI kayak lu nih. Gue tau gak sih Bener banget Kak. Kayak gue pengembala dari Ginanwar, Farel. Jadi alasan kenapa gue milih Farel tuh karena yang pertama dia Dunlap, dan dia tuh kayak apa ya? Ya sesuai sama gue aja sih. Gue juga anaknya kan lapangan gitu, kayak gue sering ikut panitia lapangan, jadi kayak cocok aja. Terus dia juga pemain game AAA sama kayak gue kayak gak main game mobile gitu, jadi kayak main game AAA dan selera juga sama. Jadi ya pas aja, sama-sama cowok dan lain-lain. Terus juga sama-sama nangor. Ini pionir lagi Cok, aku mau lihat Cok. Apa cowok? Lu keren banget anjir. Kenapa? Oke, udah ya, lanjut. Apa lagi? Siapa Nansya? Apa? Ini aku sama Andri kan mau bicarain yang itu. Ayo bentar. Udah beres semua gak sih? Main game. Main games. Oh iya, main yuk. Yes. Game ini aja gimana? Gak sih, terserah host mau main game apa. Ada yang punya ide nggak? We listen, we don't judge. Boleh. Bang Nan. Main we listen, we don't judge gimana? Gas. Gas, oke. Duluan. Wakil BJS. Ini gamenya apa dah? Gamenya apa? Gamenya tuh kita menceritakan hal yang sangat apa ya, di sinisin masyarakat, tapi yang pendengar itu nggak boleh komen. Lu cerita hal-hal yang bikin orang risih lah, kayak bikin kok lu gitu sih gitu. Tapi yang dengar nggak boleh komen gitu. Apa ya? Gue terakhir nih gue masih mikir.
apa ya? Duh, ini pertama kali sih gue ditanya gini. Aldo mungkin mau duluan, Aldo. Udah pada pengalaman mungkin main game ya. Jadi gini, aduh ada abang-abang ya. Ada itu bukan Bang Nansha doang loh, itu ada Bang Andri, ada Bang Pasha nih. Gini, gue mau Ini cerita. gue mute nih. Aman kan? Oh, Aman mute nggak? ya, mute ya. Aman. Mute ya. Aman Oke, nggak? aman. Gua mute. Jadi gini, gue dulu kelas 10 tuh ya. Gue saingan apa ya, istilahnya saingan secara tidak langsung gitu loh sama temen gue, deketin satu cewek gitu. Nah, temen gue tuh namanya Torek ya kan. Nah, waktu kita kelas 10 itu lagi viral tuh loh aplikasi Get Contact. Get Contact tuh biasanya aplikasi buat kayak apa yang ngelihat gitu loh. Misal lu cari tahu nama gua lah di Get Contact. Nah, lu bisa lihat tuh orang-orang lain namain kontak gua apa. Bisa kayak Aldo sayangku, Aldo anakku, Aldo favoritku kan bisa gitu. Nah, gitu kan. Nah, konsepnya gitulah. Pokoknya tuh kita udah deketin agak lama. Berapa ya? 4 bulanan lah. Nah, waktu itu sumpah kosan gue rame, gue cerita anjing. Waktu itu tuh gue udah mulai kayak apa namanya ya, agak ente gitu loh, udah mulai gue deketin tuh mulai menuju ente gitu loh. Nah, gue kan nyerah kan waktu itu, kayak oh my god, kayak gue gak bisa ngapa-ngapain, kayak udah gak bisa nih, gak bisa dipaksa lagi gitu loh. Nah, sedangkan temen gue tuh dia lagi di kondisi kayak kalau dia nembak sekarang gagal, tapi ada harapan gitu loh. Kalau misal deketin lagi lebih lama tuh bisa gitu. Nah, waktu gue kan iri kan, kok lu bisa sih anjing, gue iri banget gitu loh. Nah, gue waktu itu ada ide usil gitu loh. Nah, gue rename name kontaknya tuh jadi Toyik sama Love Heart gitu loh. Nah, kan otomatis kan misal lu anak bocil, anak SMA, lu lagi deketin orang, terus lu sering ngecek nih Get Kontak kan, kayak oh anjing ada yang namain gue Toyik sama Love Heart gitu kan. Ya siapa yang bakal ke apa ya, terkecoh gitu loh, oh pasti ini cewek yang gue deketin gitu loh ya kan. Nah, yo nggak lama setelah gue usil gitu, temen-temen yang saingan gue nih kayak mulai manggil dia Toyik. Karena waktu itu kan gue diem aja kan, kayak oh anjing beneran bekerja gitu loh. Nah, waktu itu gue tungguin kayak dia bakal nembak ya, karena gue waktu denger dia dipanggil Toyik itu kayak temen-temen gue kayak pada dia happy banget gitu loh. Nah, ya udah dong, nggak lama setelah itu dia nembak dan hasilnya nggak berhasil gitu. Oke, we don't judge ya. Oke. Siap. Kelas 10 bang, maafin kelas 10. Lanjut yang lain. Gue apa ya? Cara gue belum kepikiran lagi. Apa ya? Bohong anjing, bohong. Gengsi anjing, lu gengsi cowok, lu gengsi banget. Itu harus dipancing pikiran. Apa ya? Hal yang nakal lu pernah lakuin gitu loh. Beneran, gak ada yang inget. Wakil BJS, gimana wakil BJS? Lu ngeliatin apa BJS? Lagi mikirin dosa deh ya. Dosa-dosa lu sebagai wakil BJS, sebutin BJS. Biar nanti forum kita ada jawabannya BJS.
Yang deket-deket lah, yang kemarin-kemarin gitu loh. Misal lu nggak bayar lalapan kah atau gimana? Oh, Atau lu nggak delapan gitu. nggak mungkin Joy kehidupan mulus-mulus banget tuh. Oh ini dulu tuh, kami juga anak gitu ya, masih kecil gitu ya kan. Jadi terus gue tuh waktu dulu tuh termasuk yang kayak cuek gitu loh. Nah terus gue tuh sekarang tuh kayak ngerasa bersalah gitu karena kayaknya dulu kalau misalkan ada cowok yang chat gue kayak gue mikir kayak mereka sakit hati gitu loh. Gue jujur kayak misalkan nih ngechat gitu. Kayak dulu kan pas kelas berapa ya? Kelas 4 apa ya? Gue lupa deh, pokoknya udah ada IG gitu kan. Terus gue tuh kayak pas SMA tuh kayak gue ngebuka lagi gitu kan, yang dulu-dulu banget. Nah terus gue baca lagi tuh chatnya, terus gue kayak anjir ini kok gue dulu begitu gitu ya. Karena kayak misalkan isi cowok kayak kalau kan kayak besok ada tugas ini ya, kayak dia tuh ngingetin gitu loh. Tapi maksudnya baik kan. Cuman gak tahu kenapa dulu tuh gue malah kayak apa ya, kayak sinisin dia gitu loh, kayak apa sih aku gue gitu-gituin terus anjir. Kayak terus besoknya dia ngechat lagi, Kansa mau ini atau kayak Kansa jangan lupa besok ada tugas apa. Terus gue nya nggak gue balas atau enggak kayak pokoknya gue nya tuh kayak melontarkan kata-kata yang kayak bakal sakit hati gitu sih. Terus gue berlangsung kayak gini tuh sampai gue apa ya, SMP gitu sih. Terus pas gue SMA gue udah mulai sadar kalau gue perlu menjaga lisan gue gitu. Oke, gue ini aja deh cerita pas kecil kali ya. Ini anak kecil sih. Artinya masih gue nggak tahu itu gue udah sadar atau belum gitu. Harusnya udah sih kelas 2 SD. Itu udah hitungannya udah gue main gede kelas 2 SD. Waktu itu Lama. kondisinya nggak jelas sih. Kayak itu gue udah izin ke toilet gitu sama guru. Kebelet buang air besar. Terus kayak entah gue deg-degan atau gimana, terus kayak gue di depan kamar mandinya tuh ketemu teman gue gitu kan, kayak dia nyapa gue, terus tiba-tiba gue entah secara nggak sadar malah mengeluarkan gitu gue di situ. Jadi gue nggak di WC tapi ya di celana gitu. Terus kayak entah kayak kada deg-degan atau gimana, gue juga nggak ngerti di saat itu. Jadi ya udah poop in the pants, terus ya udah gitu kan. Kacau itu gitu, aneh banget. Gue jadi inget dah dulu kan gue les ya, les pas SD kalau nggak salah gue les. Terus di les gue itu ada anak yang ngeselin banget nih, dia anak polisi nih. Jadi bapaknya tau lah kayak anak polisi yang tiba-tiba apa sombong banget cok. Dia kalau nggak salah anak jenderal atau perwira gitu kan, dia sering pamer tuh. Dia kayak pamer baru beli mobil bapaknya kan. Terus gue bilang biasa aja, mobilku ada 7 gitu gue bilang. Kan kayak ya biasa aja sih, anak-anak suka ngarang aja. Gue bilang mobil gue ada 7. Dia nangis anjir di tempat. Dia nangis karena merasa tersaingi anjir, kayak hah. Terus besoknya gue ditanya bapaknya cok. Gue bodo amat anjir, kayak ya udah sih gue ngarang doang. Dia nangis saya bawa bapak-bapak anjir. Itu paling aneh banget. Gue sampai pindah les gara-gara itu, kayak udah daripada gue satu les sama anak ini kan ngeselin banget. Udah gue pindah aja. Itu kelas berapa? Kelas 4 atau 3 kalau nggak salah. Oh. We don't judge man, we don't judge. We just hear it. Udah ya. Kawan, cerita-cerita yang sangat membugar. Di luar nalar aja, beneran. Udah lah, makasih Ansa. Oke, Udah lebih kan? Udah berapa menit sih tadi? udah kita harusnya kan berarti 20 menit ya. Ini udah 29. Udah.
Udah aman. Oh, udah aman ya? Oke, kirimin aja apa wakil PJS. Nah, gue kirim videonya. Siap Ah, ya. videonya. Berarti ntar yang upload lu ya nih? Iya, Apa gimana? gue. Sama paling ntar kalian captionnya ya dibikin di docs-nya itu kan ya. Udah. Jadi isi. Udah gue bikin di docs kok. Udah ya. Satu lagi siapa ini yang belum? Aldo mungkin. Waldo. Nanti. Itu Aldo. Gua. yang penting linknya dibuka dulu aja. Ntar, Ah. soalnya di Oke. Aman sih. Gue stop record dulu ya. Oke.